Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Nurfadilah dengan NIM 2108205141 dari Akuntansi Syariah 3D YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, tanpa berlama-lama, dengan video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem keuangan syariah. Keep on watching. Sistem keuangan syariah bisa disebut sebagai salah satu sistem yang digunakan dengan mengacu pada prinsip Islami dan juga dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Sistem keuangan syariah yang memenuhi prinsip syar'i, yang pertama ada kebebasan berinteraksi, yang kedua ada bebas maghrib, yang ketiga ada bebas rekayasa dan monopoli, yang keempat ada setiap pihak berhak mendapatkan informasi yang berimbang, yang kelima ada mempertimbangkan pihak ketiga yang mungkin dirugikan, yang keenam ada atas dasar kerjasama dan saling menguntungkan, yang ketujuh ada ditujukan untuk kemaslahatan, dan yang terakhir ada mengimplementasikan zakat. Riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, al-zayadah, berkembang, an-nu, meningkat, al-irtifah, dan membesar, al-ulu. Say no to riba. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba nasiyah. Riba yang muncul karena utang piutang yang dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Yang kedua, riba fadl. Riba yang muncul karena transaksi penukaran atau barter terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang ditukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai ataupun kredit. Pengaruh riba pada kehidupan manusia. Yang pertama, riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin. Yang kedua, riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba. Yang ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antara masyarakat dalam bidang pinjam-meminjam. Yang keempat, pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedangkan yang meminjam adalah orang miskin. Akad. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih, baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan, yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya. Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Macam-macam akad. Yang pertama, ada akad tabaruk, merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan atau not for profit. Akad tabaruk dilakukan dengan tujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Yang kedua ada akad tijaroh, merupakan akad yang berorientasi pada keuntungan komersial atau for profit oriented. Dalam akad ini, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Kebijakan moneter dalam perspektif Islam.
Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen atau suatu sistem penting untuk mengatur perekonomian suatu negara. Dan kebijakan moneter adalah suatu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatur tingkat peredaran bunga dan tingkat suku bunga bank. Tujuan kegiatan moneter Islam tidak jauh berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah instrumen bunga. Karena jelas, dalam Al-Quran, riba itu sangat dilarang atau haram. Umair Kapra menyebutkan tujuan utama dan fungsi kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi yang islami adalah untuk mencapai sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Yang kedua, keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang merata. Yang ketiga, stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai suatu unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran masa depan, serta penyimpanan nilai yang stabil. Yang keempat, mobilitas dana tabungan, investasi untuk pembangunan ekonomi dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan bagi sistem perbankan. Thanks for watching. Bye-bye.